Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran kekongruenan pada segi 4 dan segi 3. Yang pertama, kekongruenan pada segi 4. Konsep kekongruenan atau kongruensi pada segi 4. Kongruen artinya sama dan sebangun. Dua buah segi 4 dikatakan kongruen jika pada kedua bangun tersebut sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk lebih memahami konsep kekongruenan, maka perhatikan gambar persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH berikut. Dengan hanya mengamatinya saja, sepintas kita dapat langsung menyimpulkan bahwa dua persegi panjang tersebut kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Tetapi apakah benar kongruen? Maka kita perlu membuktikannya. Untuk membuktikannya, kita perlu mengidentifikasi kedua persegi panjang tersebut dengan syarat kongruensi, yaitu 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Mari kita identifikasi satu persatu. 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. AB bersesuaian dengan EF, panjangnya sama dengan 7 cm. BC bersesuaian dengan FG, panjangnya 3 cm. CD bersesuaian dengan GH, panjangnya 7 cm. Dan AD bersesuaian dengan EH, panjangnya 3 cm. Karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, maka syarat kongruensi yang pertama terpenuhi. 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut A bersesuaian dengan sudut E, besarnya 90 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut F, besarnya 90 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut G, besarnya 90 derajat. Dan sudut D bersesuaian dengan sudut H, besarnya 90 derajat. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka syarat kongruensi yang kedua terpenuhi. Dari hasil identifikasi di atas, maka terbukti bahwa persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang EFGH. Yang kedua, kekongruenan pada segi 3. Konsep kekongruenan atau kongruensi pada segi 3. Dua buah segi 3 dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu syarat berikut. Yang pertama, unsur-unsur yang diketahui pada segi 3 adalah sisi. Syarat kesebangunan, sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, unsur-unsur yang diketahui pada segi 3, sisi, sudut, sisi. Syarat kesebangunannya, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Yang ketiga, unsur-unsur yang diketahui pada segi 3, sudut sisi sudut atau sudut sudut sisi. Syarat kesebangunannya, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Contoh, amatilah gambar berikut ini. Dari gambar dua buah segi 3 di atas, kita identifikasi panjang sisi yang bersesuaian antara segitiga ABC dengan segitiga DEF, yaitu AB bersesuaian dengan EF, panjangnya 6 cm. BC bersesuaian dengan DF, panjangnya 7 cm. AC bersesuaian dengan DE, panjangnya 5 cm. Dari hasil identifikasi, ternyata panjang sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut sama panjang. Dengan demikian, maka syarat kongruensi segitiga yang pertama terpenuhi.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Perhatikan gambar tersebut. Dari gambar dua buah segitiga di atas, kita identifikasi dua panjang sisi yang bersesuaian dan sudut bersesuaian yang diapit oleh kedua sisi tersebut, yaitu satu, dua sisi yang bersesuaian. KL bersesuaian dengan OP, panjang sisinya 24 cm. KM bersesuaian dengan PQ, panjang sisinya 7 cm. Yang kedua, sudut bersesuaian yang diapit kedua sisi segitiga. Sudut K bersesuaian dengan sudut P, besarnya 60 derajat. Dari hasil identifikasi, ternyata dua panjang sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut sama panjang dan sudut bersesuaian yang diapit kedua sisi tersebut sama besar. Dengan demikian, maka syarat kongruensi segitiga yang kedua terpenuhi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa segitiga KLM kongruen dengan segitiga OPQ. Yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Perhatikan gambar tersebut. Dari gambar dua buah segitiga di atas, kita identifikasi dua sudut yang bersesuaian dan sisi yang bersesuaian, yaitu satu, dua sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut Z, besarnya 90 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut Y, besarnya 30 derajat. Yang kedua, sisi yang bersesuaian. AB bersesuaian dengan YZ, panjang sisinya 15 cm. Dari hasil identifikasi, ternyata dua sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut sama besar dan sebuah sisi yang bersesuaian sama panjang. Dengan demikian, maka syarat kongruensi segitiga yang ketiga terpenuhi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ. Penting untuk diketahui dan dipahami ketika kita menemukan dua buah segitiga atau segi empat yang posisinya tidak sama bolak-balik seperti pada gambar tersebut, maka terlebih dahulu kita harus mengatur posisinya dengan cara memutar atau membalikannya sehingga sisi atau sudut yang bersesuaiannya bisa diketahui. Demikianlah materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.